Mana lagi? Sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Puri Indah, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat-nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri bagian dari karunia nikmat Allah yang juga wajib kita syukuri. Dan di antara nikmat tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Muhajirin, dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan materi kita, maka tidak bosan-bosan kami memulai kajian malam hari ini dengan permohonan maaf. Lantaran mungkin kajian malam hari ini tidak terdengar nyaman di telinga Bapak Ibu sekalian. Lantaran sudah hampir 2 pekan ini kami mendapatkan nikmat sakit, sehingga mungkin terdengar sedikit bindeng atau mungkin parau atau mungkin yang lainnya. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah thalabul ilmi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Seperti biasa kajian kita di Jumat pekan keempat, materinya membahas kitab
yang ditulis oleh Syekh Adnan Tarsyah hafizahullah taala. Kitab yang berjudul Madza yuhibbun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa madza yakrahu, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apa yang dicintai dan dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belum menyentuh yang dibenci oleh Nabi. Kita masih berbicara yang dicintai oleh Nabi. Terakhir bulan kemarin kita sudah masuk yang dicintai Nabi nomor 7, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai, menyelisihi orang-orang musyrik. Baik. Sebenarnya materi bulan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, itu tinggal tersisa 1 poin saja sebenarnya, yaitu tentang bentuk-bentuk menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Namun nampaknya ini kita lewati saja. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan PDF-nya. Saya kirimkan materi ini kepada panitia atau takmir Masjid Muhajirin. Materi pada bulan yang lalu. Di situ nanti Bapak Ibu akan dapatkan keterangan bagaimana cara menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Seperti misalnya memanjangkan jenggot, mencukur kumis. Kenapa? Karena orang-orang ahlul kitab mereka mencukur jenggot, memanjangkan kumisnya. Di antara bentuk yang lain adalah bersikap romantis kepada istri, terutama saat istri dalam keadaan haid, berhalangan. Kenapa? Karena ternyata di dalam riwayat Muslim, Nabi menceritakan salah satu kebiasaan orang-orang Yahudi apabila istri mereka berhalangan, alias haid, mereka pulangkan ke rumah orang tuanya. Ketika nanti sudah suci, dipanggil kembali. Sedangkan Nabi menyelisihi mereka. Makanya di dalam hadis, Nabi tetap tidur satu selimut dengan istri beliau, meskipun istri beliau dalam keadaan haid. Bahkan Nabi, mencumbu, bukan menjima ya, walaupun istri beliau dalam keadaan haid, dan seterusnya. Contoh yang lain adalah makan sahur ketika berpuasa. Karena orang-orang ahlul kitab juga berpuasa. Mereka juga berpuasa. Yahudi berpuasa, Nasrani berpuasa, namun mereka tidak mengenal istilah sahur. Makanya kita upayakan saat kita saum, baik saum wajib maupun sunnah, tetap sahur. Sampai-sampai kata Nabi, sekalipun hanya seteguk air. Seteguk air. Kenapa? Karena keutamaannya banyak. Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya mengucapkan sholawat bagi mereka yang makan di waktu sahur. Jadi mendapatkan sholawat Allah, sholawat para malaikat. Nah, makanya upayakan tetap sahur. Termasuk juga beribadah kepada Allah tanpa memakai alat-alat musik. Nah, itu ya. Karena orang-orang Yahudi ketika beribadah, mereka menggunakan trompet. Orang Nasrani menggunakan lonceng, medianya, termasuk juga musik atau lagu dan seterusnya. Adapun kaum muslimin, maka tentunya dengan berzikir kepada Allah tanpa disertai alat-alat yang kami sebutkan tadi, karena memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga diantaranya tidak boleh mengeramatkan pohon atau benda tertentu, karena orang-orang ahlul kitab mereka mengeramatkan benda tertentu atau pohon tertentu. Sebagaimana yaitu pada saat Nabi berangkat akan melakukan perang Hunain, ya. Nabi menjawab tantangan orang-orang musyrik. Kan perang Hunain itu kejadiannya di bulan Syawal. Jadi setelah Nabi menguasai kota Mekah, Fathul Mekah,
Nabi dari Madinah masuk ke kota Mekah bersama 10.000 orang sahabat. Lalu orang-orang Mekah ketakutan. Mereka beranggapan Nabi akan balas dendam. Karena mereka telah mengusir Nabi dari kota Mekah, kota kelahiran Nabi. Dan sekarang tiba saatnya Nabi akan menuntut balas. Ternyata tidak. Nabi mengakui tokoh mereka. Apa kata Nabi? Siapa yang masuk Masjidil Haram, aman. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sofyan, aman. Gitu ya. Jadi ternyata penduduk Mekah saat itu 2.000 orang masuk Islam. Sehingga kekuatan Nabi bertambah lagi. 12.000. Yang 3.000 orang penduduk Mekah keluar dari Mekah. Menantang Nabi dari luar kota. Namanya Hunain. Jadi 12.000 ditantang 3.000. Ternyata jalan ceritanya adalah episode pertama peperangan ini kalah kaum muslimin. 12.000 kalah dengan 3.000. Kenapa? Allah sebutkan kekalahannya di surat At-Taubah ayat 25 dan 26. Karena mereka kaum muslimin terlalu bangga dengan banyaknya jumlah. Mereka seakan-akan berkata, hari ini kita tidak akan dikalahkan. Karena jumlah kami lebih banyak ketimbang mereka. Ternyata jangan bangga dengan mayoritas. Justru yang minoritas bisa meruntuhkan yang mayoritas. Buktinya kalah. Episode pertama. Episode kedua perang ini menang. Allah turunkan bala tentaranya malaikat. Sehingga mereka kocar-kacir. Yaitu karena mereka mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Dengan Allah kirimkan debu. Sehingga mereka tidak terlihat. Baik. Jadi intinya adalah bahwasannya pada saat ketika berada di Hunain. Pada saat perjalanan menuju Hunain, Nabi melewati pohon miliknya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nama pohon itu Zatu Anwat. Zatu Anwat. Mereka orang-orang musyrik sebelum berperang, mereka biasa bersemedi dan meletakkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Maksudnya ngalap berkah. Agar peperangan mereka mendapatkan kemenangan. Lah ketika Nabi melewati pohon tersebut, nah, salah seorang dari penduduk Mekah yang baru masuk Islam, wajar, mu'alaf, akidahnya belum tertata, mu'alaf. Mereka nyeletuk usul kepada Nabi. Apa tidak sebaiknya, wahai Rasulullah, kita punya pohon yang sama seperti yang dimiliki oleh mereka, orang-orang musyrik, yaitu Zatu Anwat. Itu Nabi langsung takbir. Allahu Akbar. Rupanya kalian mengikuti orang-orang sebelum kalian. Nah, jadi intinya ini adalah perbuatannya orang-orang kafir. Suka mengeramatkan keris, ya, mengeramatkan pohon, benda-benda tertentu. Maka ini tidak diperbolehkan, ya. Selisih. Menyegerakan berbuka, termasuk ini dianjurkan. Karena orang-orang ahlul kitab suka menunda-nunda berbuka puasa. Dan masih banyak lagi yang lain. Hari ini kita masuk materi baru Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi bulan yang lalu saya anggap tuntas. Hari ini materi baru, nomor 8. Yang dicintai Nabi nomor 8. Apakah dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ridho. Nabi ridho, Nabi senang, Nabi suka. Ridho itu kan rela, suka, ya. Nabi SAW ridho, senang kepada orang yang membaca salam dan solawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita suka baca salam dan solawat kepada beliau, Nabi suka dengan kita. Nabi menyukai, mencintai kita. Nabi ridho, rela dengan kita. Mana itu dalilnya? Dalilnya disebutkan, ini kitabnya nggak ada di sini, saya bacakan saja. Dalilnya riwayat Ad-Darimi. Dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Nomor 1295. Ini ada di jilid 2 ini, ya. Ini kitabnya nggak saya bawa, qadarullah. Kita lanjutkan, nomor 1295. Saya bacakan aja, kita perhatikan baik-baik. Dari sahabat Abu Talha radhiyallahu an, dia berkata, Inna malakan
atani faqala inna rabbaka yaqulu laka. Artinya dari Abu Thalhah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya dia berkata kepada Nabi, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, itu ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang malaikat datang menemuiku, lalu malaikat tersebut berkata kepadaku, inna rabbaka yaqulu laka, sesungguhnya Rabbmu berfirman kepadamu. Berarti ini hadis qudsi. Hadis qudsi ini, sesungguhnya Rabbmu azza wa jalla berfirman kepadamu. Kita dengarkan ini firman Allah yang disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya begini, isinya. Amayurdi an la yusalliya alaika ahadun min ummatika illa sallaitu alaihi ashran. Artinya adalah, apakah engkau ridho Muhammad? Nah ini ya, apakah engkau ridho jika salah seorang dari umatmu mengucapkan sholawat kepadamu, kecuali aku Allah, aku di sini Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. 10 kali. Terus dilanjutkan ini, wala yusallima alaika illa sallamtu alaihi ashran, dan tidaklah salah seorang dari umatmu mengucapkan salam kepadamu, kecuali aku Allah juga mengucapkan salam kepadanya 10 kali. Terakhir penutup, qultu, maka aku berkata kepada malaikat itu, bala, aku ridho. Aku ridho, aku senang, aku rela kalau umatku bersolawat kepadaku, umatku menyampaikan salam kepadaku. Nah, itu ya. Maka berdasarkan hadis ini, Bapak Ibu sekalian, materinya kita bagi menjadi 2 bagian. 2 bagian. Apakah dia? Yang pertama, ucapan salam kepada Nabi. Yang kedua, ucapan solawat kepada Nabi. Jadi ada salam, ada solawat. Bapak Ibu mohon maaf, sadar atau tidak sadar, panjenengan kalau sholat, terutama saat tasyahud, antum semua mengucapkan salam dan solawat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Baru nanti terakhirnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita, sampai innaka hamidum majid. Berarti ada ucapan salam, ada ucapan solawat. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Sadar, tidak sadar, diakui atau tidak, kita sering mengucapkan salam dan solawat. Apalagi kalau kita ziarah ke Madinah, Masjid Nabawi, melewati kubur Nabi dan 2 orang sahabatnya. Saya yakin kita mengucapkan salam dan solawat. Assalamu ala nabi, atau assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru kita baca solawat kepada Rasulullah SAW. Ya, begitu melewati makam Abu Bakar, assalamu alaika ya Abu Bakar wa rahmatullahi wa barakatuh. Melewati Umar bin Khattab, assalamu alaika ya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, baik. Jadi ada ucapan salam, ada ucapan solawat. Baik, sekarang kita bahas yang salam dulu. Salam. Ucapan salam kepada Nabi bentuknya ada 2. Siapkan dalilnya ya. Bentuknya 2. Ada 2. Yang pertama adalah lafadznya 2. Ucapan salam kepada Nabi. Yang pertama adalah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Ini adalah ucapan saat tasyahud. Mana dalilnya? Dalil. Coba dibuka Sahih Bukhari. Nomornya 6230. 6230. Sahih Bukhari. Kita dengarkan. Sahih Bukhari nomor 6230. Ayo dibaca. 6230. Silakan.
Ucapan salam, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Silakan. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, silakan. Ketika kami membaca sholawat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kami mengucapkan, ya, assalamu alaihi qabla ibadihi, assalamu ala Jibril, terus, assalamu ala Mikail, terus, assalamu ala fulan, terus, wa fulan, terus. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada Allah, semoga keselamatan terlimpah kepada Jibril, terus, kepada Mikail, kepada fulan dan fulan. Lanjut. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan sholat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dan beliau bersabda. Nah, sama Nabi diluruskan. Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, apa itu? Apabila salah seorang dari kalian duduk, lanjut. Sesungguhnya Allah adalah as-salam. Terus. Apabila salah seorang dari kalian duduk dalam sholat tahiyat, hendaknya mengucapkan at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Ini versi lain ya. Memang ada bacaan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Boleh. Ini versi lain. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alaika. Nah ini. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baik, itu versi pertama, assalamu alaika. Adapun versi kedua Bapak Ibu sekalian, ucapan salam itu berbunyi assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi bukan assalamu alaika, tetapi assalamu alan nabiyyi. Dan ini yang paling kuat. Kenapa? Sebab ketika para sahabat, salah seorang sahabat Nabi ditanya, mengapa engkau tidak membaca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu? Maka kata para sahabat, ketika Nabi masih hidup, kami membaca assalamu alaika. Namun setelah beliau wafat, maka kami mengucapkan assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, assalamu alaika itu kalau orangnya hidup. Kalau sudah wafat seperti sekarang, Nabi tidak hidup di zaman kita, artinya kita tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya assalamu alan nabi. Nah, selama ini saya terlanjur assalamu alaika, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa, dibenarkan. Hanya saja yang lebih pas itu assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di mana itu dalilnya? Nabi masih hidup assalamu alaika, Nabi sudah wafat assalamu alan nabiyyi. Dalilnya Bukhari. Coba dibuka Sahih Bukhari, nomor asli ya, 6265. 6265 Sahih Bukhari. Nah, ini yang lebih rojih ini memang. Ya, silakan. Ayo. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ya, Rasulullah SAW pernah mengajari tasyahud sambil menghamparkan kedua telapak tangannya. Baik. Rasulullah SAW pernah mengajariku tasyahud, ya, sambil menghamparkan kedua telapak tangannya, sebagaimana beliau mengajariku surat dalam Al-Quran. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Ya. Assalamu alaika, awalnya itu ya, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baca Abu Hurairah bawahnya, yaitu ketika beliau masih hidup. Baca bagian bawah, silakan. Yaitu ketika beliau masih hidup bersama kami. Namun ketika beliau telah meninggal, kami mengucapkan, ketika Nabi telah wafat, kami mengucapkan assalamu alan nabiyyi. Maksudnya atas Nabi. Alan nabiyyi, salam atas Nabi. Jadi bukan salam untukmu, karena beliau sudah wafat. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu mau pakai yang ini yang roji. Mau pakai yang assalamu alaika, sudah terlanjur, nggak apa-apa. Ya, boleh. Ya, baik, kita lanjutkan sekarang. Sebelum sholawat muncul pertanyaan. Yang dimaksud kalimat salam, ya, maksudnya assalamu ala nabi, maksudnya adalah
Allah yang menyelamatkan, Allah yang menjaga, dan Allah yang menolong nabinya. Jadi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu atau assalamu alan nabiyyi itu maknanya adalah Allah yang menyelamatkan Rasulullah, Allah yang menjaga Rasulullah, Allah yang menolong Rasulullah SAW. Itu maknanya. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Syarhul Mumti oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2, bacaan solawat. Beda. Bacaan solawat kepada Nabi. Apakah ada dalilnya kita disuruh bersolawat? Ada. Dalilnya di mana? Ayo dibuka Al-Quran. Qurannya surat 33. Al-Ahzab. Surat 33 ya. Al-Ahzab. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal. Minimal ayat ini familiar. Di pendengaran kita. Surat 33 ayat 56. Banyak sekali para khotib ya yang membacakan ayat ini. Surat 33 Al-Ahzab ayat 56. Kita dengarkan. Allah berfirman. Hafal ayat ini? Bahkan kita sering mendengarkannya. Artinya, innallaha, silakan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Sebentar, satu-satu ya. Innallaha, silakan. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Baik, solawat dulu ini, solawat. Ya ayyuhalladzina amanu, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kamu. Baik, wasallimu taslima, bersolawatlah kamu untuk Nabi. Jangan diulangi lagi. Ya, ulang lagi ya. Ya ayyuhalladzina amanu, sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kamu. Baik, bersolawatlah kamu kepadanya. Wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Baik, jadi ada solawat, ada salam di dalam ayat ini. Ya, sekarang Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah mana yang lebih tinggi, solawat Allah ataukah rahmatnya Allah? Lihat ya, perhatikan pertanyaannya. Di dalam ayat ini, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Maksudnya Nabi di sini siapa? Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu harus tahu, Nabi kita ini keren dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Kenapa kok keren? Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyebut Nabi kita dengan namanya, nggak pernah. Selalu disebut oleh Allah gelarnya. Kalau nabi-nabi yang lain disebut namanya. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, ya Isa bin Maryam, hai Isa putra Maryam, ya Dawud, ya Zakaria, ya Yahya, gak ada dalam Al-Quran ya Muhammad, gak ada. Yang ada dalam Al-Quran adalah di surat Al-Ma'idah, ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Istimewa Nabi kita ini dalam Al-Quran. Allah nggak pernah manggil namanya, yang dipanggil selalu gelarnya. Ya. Di dalam ayat yang lain, Al-Ahzab ayat 1, surat 33 ayat 1. Ya ayyuhan nabi ittaqillah, hai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya Nabi Muhammad. Gak ada di Quran ya Muhammad. Ustadz. Ada di Quran Ustadz, Muhammad disebut. Betul memang, tapi belakangnya dikasih gelar sama Allah. Surat Al-Fat, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad itu utusan Allah. Kalau nabi yang lain enggak ada. Suhufi Ibrahim wa Musa, enggak ada gelar. Ya Musa, ya Adam uskun, hai Adam tinggallah. Gak ada dalam Quran. Ya Muhammad, gak ada. Makanya di sini kembali ke ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Nah ini. Saya jelaskan ini. Saya jelaskan. Katanya para alim ulama, salah satunya kata Abul Aliyah rahimahullah. Beliau mengatakan, salatullahi sana'uhu alaihi indal malaika. Solawat itu kalau datangnya dari Allah, Allah bersolawat, itu maksudnya Allah memuji Nabi di hadapan para malaikat-malaikatnya. Pujian Allah untuk Nabi di hadapan seluruh malaikatnya. Luar biasa ini. Ya. Terus wasolatul malaika ad-doa. Sedangkan kalau solawat itu dari malaikat, maknanya doa. Berarti maksudnya kalau malaikat bersolawat, malaikat mendoakan ampunan untuk Nabi. Kalau dari Allah, Allah memuji Nabi. Kalau dari malaikat, didoakan ampunan. Berarti maknanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Maknanya Allah memuji Nabi, malaikat mendoakan ampunan untuk Nabi. Pertanyaannya adalah kembali pertanyaan saya tadi. Mana yang lebih tinggi derajatnya solawat Allah, ya, pujian Allah atau rahmatnya Allah? Ayo, salawat. Ada lagi yang lain? Salawat. Rahmat. Orang masuk surga karena amalan atau rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah. Mana lebih tinggi? Yaitu pujian Allah, salawat Allah atau rahmatnya Allah? Jawabannya, buka surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Surat nomor 2. Jawabannya ada di sini soalnya. Al-Baqarah, ayat 156 dan 157. Al-Baqarah 156, 157. Insya Allah kita sering dengar ayat ini. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayatnya ini 156, 157. Kita dengarkan. Jawabannya. Di situ terdapat ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ayo baca artinya. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya, kalimat tarjih, silakan. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Baik, langsung 157, pelan-pelan. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Iya, itu terjemahannya kacau. Yang benar adalah, kita artikan apa adanya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Mereka itulah yang memperoleh salawat dari Rabb mereka. Warahmah dan rahmat. Berarti mana lebih tinggi kedudukannya? Salawat Allah dengan rahmat. Salawat dikedepankan, rahmat dibelakangkan. Berarti solawat Allah lebih tinggi kedudukannya dari rahmat. Buktinya ayatnya menyebutkan solawat dulu baru rahmat. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas untuk lebih jauh lagi. Kita akan bahas solawat, bacaan solawat. Ya, seputar solawat kepada Nabi. Kita bahas 2 sekarang. Keutamaan membaca solawat kepada Nabi dan lafat-lafat bacaan solawat. Nah, lafat-lafat bacaan solawat. Sekarang keutamaannya dulu. Orang yang sering baca solawat kepada Nabi. Apa keutamaannya? 1, yang pertama ini. Yang pertama, coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Keluarkan jilid 3-nya. STWT.
Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Nomornya 1657. 1657. Ayo. 1657. Ketemu? Ya. Dari Anas. Ya. Baca. Jangan ditutup, nanti nomornya berdekatan. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Baca yang poin 2B. Poin 2B. Nabi bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat." Silakan. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Kita mengucapkan solawat kepada Nabi 1 kali, maka niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 solawat. baik, Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Maksudnya Allah bersolawat kepada kita, ya balikan tadi terjemahannya. Allah memuji kita di hadapan para malaikat-malaikatnya 10 kali. Kita baca solawat cuma 1 kali. Apalagi malam Jumat, hari Jumat, kita disuruh memperbanyak baca solawat. Semakin banyak Allah bersolawat untuk kita. Maksudnya Allah memuji kita. Pak, Bu, mohon maaf ini, mohon maaf. Kita ini dipuji orang aja seneng loh. Dipuji orang. Karena tabiat manusia itu suka dipuji, suka dilem. Apalagi dipuji orang di hadapan orang banyak. Wow, tambah GR. Ini yang memuji kita, Rabb Azza wa Jalla. Al-Khaliq. Memuji kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Itu kalau baca solawatnya 1 kali. Bagaimana kalau lebih? Terus lanjutkan keutamaannya. Wa hatta'an wa asyra sayyi'atin. Silakan. Dengannya dia menghapus darinya 10 dosa. Lanjut. Dan mengangkat derajatnya 10 derajat karenanya. Itu kalau baca solawatnya 1 kali. Dipuji Allah 10 kali, 10 dosanya diampuni, diangkat derajatnya di akhirat 10 derajat. Ayo diperbanyak baca solawatnya. Yang nomor 2, dalil nomor 2, keutamaan solawat. Makanya jangan bosan bersolawat. Ya. Oh ternyata boleh bersolawat tuh. Ya. Jadi kalau selama ini ya katanya salafi itu ndak baca. Loh, bukan, malah dianjurkan memperbanyak baca solawat. Ya, seperti itu ya. Mana dalilnya? Dalilnya. Yang nomor 2 ya, nomor 2 ini. Dalilnya adalah ayat Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1667. Saya belum baca sudah merinding. Yang nomor 2 ini, dalil nomor 2. 1667. Ayo dibaca, silakan. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dia berkata, merinding saya. Silakan, ayo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, isinya yang keras, silakan. Sesungguhnya Allah telah menugaskan seorang malaikat. Ulang lagi, pelan-pelan. Sesungguhnya Allah telah menugaskan seorang malaikat di kuburku. Baik, ada 1 malaikat yang diberi tugas oleh Allah di kubur Nabi. Ini Nabi masih hidup. Nabi sudah menginformasikan, nanti kalau aku meninggal, ada 1 malaikat khusus ada di kuburku. Yang malaikat ini diberi oleh Allah daftar nama-nama makhluk di muka bumi sampai kiamat. Orangnya belum lahir, sudah ada tulisannya. Ada di situ. Dikasih nama-namanya. Sampai kiamat ini. Terus kemudian, lanjut. Yang Allah berikan padanya nama-nama makhluk manusia. Terus. Sehingga tidak seorang pun yang bersolawat kepadaku hingga hari kiamat. Nah, tidak ada satupun manusia yang mengucapkan solawat kepadaku nanti sampai hari kiamat, melainkan malaikat itu berkata kepadaku di dalam kubur. Ya, apa katanya? Silakan. Melainkan malaikat itu menyampaikannya kepadaku lengkap dengan namanya dan nama ayahnya. Wahai Rasulullah, Fulan bin Fulan mengucapkan solawat kepadamu. Nama kita disebut di depan Nabi. Ya, ini ada 1 malaikat khusus. Ya, oleh karena itu maka perbanyak baca solawat, perbanyak. Tapi tentunya solawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Nanti kita akan sebutkan lafaz-lafaz solawat ya. Terus kemudian yang berikutnya. Keutamaan membaca salawat yang berikutnya adalah yang terakhir ini, yang ketiga. Saya sebutkan 3 saja. Sebenarnya banyak keutamaannya. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib
nomornya 1676. 1676 dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Silakan. Dari Umar 1676 Ustaz ya? Ya, 1676 Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, Inna du'a mauqufun bainas samai wal ard la yas'adu minhu syai'un hatta tusalliya ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, silakan. Sesungguhnya doa itu berhenti di antara langit dan bumi. Doa itu berhenti antara langit dan bumi. Gak bisa naik ke atas. Sampai, lanjut. Dia tidak terus naik darinya sedikit pun hingga kamu bersolawat kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu tips doa terkabul, baca solawat. Sebelum berdoa, baca solawat. Doa kita akan terangkat naik, diterima oleh Allah. Amin. Kalau enggak, langsung Rabbana atina miladunka rahmah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana, enggak pakai solawat, maka berhenti antara langit dan bumi dia. Berhenti, enggak bisa diterima oleh Allah. Sampai orang itu baca solawat, baru diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kita teruskan. Teruskan atau break adzan? Terus ya, baik. Kita lanjutkan. Sekarang masuk nomor 2. Lafat-lafat bacaan solawat. Lafat bacaan solawat. Yang diajarkan oleh Nabi. Ternyata Bapak Ibu sekalian, lafat bacaan solawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 8 versi. 8 macam bacaan solawat. 8. Dan ternyata 8 itu semua disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Karena semuanya memakai lafaz Ibrahim. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Cuma nanti beda-beda versinya. Ada 8. 8 ini solawat Ibrahimiyah. Apa saja 8 itu? 1. Ya, gak usah dibuka ini karena panjang, saya sebutkan dalilnya satu persatu aja. Yang pertama adalah yaitu riwayatnya riwayat Bukhari. Nomornya 3370. Dan ini yang paling lengkap. Bapak Ibu lebih baik pilih yang nomor 1 ini paling sempurna solawat. Riwayat Bukhari begini bunyinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. 2 kali innaka Hamidum Majid. Bukhari nomor 3370 dan ini yang paling sempurna. Versi nomor 2 beda dikit. Begini, tambah pendek. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim. Kalau tadi kan tidak, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini enggak, kama sholaita ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Ini dalilnya Bukhari lagi. Nomornya 4797 dari Ka'ab bin Ujrah. Versi kedua. Versi ketiga. Nah, ini ya. Versi ketiga ini. Ya. Kita lihat di sini, beda sedikit. Ujungnya saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad. Gak pakai Allahumma. Kalau tadi yang nomor 1 diulang lagi. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka. Ini enggak. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bedanya tipis sama nomor 1. Hanya Allahumma di lafaz keduanya. Itu nomor 3. Dalilnya riwayat An-Nasa'i. Nomornya 1290. Versi nomor 4, beda lagi. Saya yakin
Ini nomor 4 juga banyak kita di antara kita yang baca. Yaitu riwayat Muslim, Sahih Muslim. Nomornya 405. Begini versinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pakai tambahan fil alamina. Riwayat Muslim itu. Versi Muslim. Dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari. Versi yang nomor 6. Nomor berapa ini? 55, maaf, nomor 5. Saya yakin nomor 5 sama nomor 6 jarang ada yang baca. Jarang. Ya, mungkin ada tapi jarang. Maka tolong hidup-hidupkan ini. Menumbuh suburkan sunnah Nabi yang sudah mulai ditinggalkan oleh umatnya. Apa yang nomor 5? Begini bacaannya. Riwayat Abu Dawud. Nomornya 981. Begini bacaannya. Allahumma sholli ala Muhammad nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad nabiyil ummi ya wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, jadi bedanya nabiyil ummi, apalagi yang nomor 6 tambah jarang. Tolonglah nomor 6 ini dibacakan karena doakan istri-istri Nabi, Ummul Mukminin plus keturunannya Nabi. Begini bunyinya. Versinya ini riwayat Bukhari. Nomornya 3369. Begini bunyinya. Dari Abu Humaid As-Sa'idi. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi, istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, dan anak keturunannya, kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jarang baca nomor 6 ini. Jarang kayaknya. 7. Tambah pendek. Ya, ini yang dinanti-nanti Sintintain ini ya. Nanti nomor 8 ini paling pendek ya. Yang nomor 7 riwayatnya riwayat Bukhari lagi. Nomornya 4798. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gak pakai abdika wa rasulika lagi. Kama barakta ala ali Ibrahim. Gak pakai innaka Hamidum Majid. Oh, tambah ringkes. 8. Wah, ini yang dicatat semua insya Allah. Nyatet ini ya. Pendek sekali ini. Ini ketika tahiyat loh ini. Dan di luar sholat. Begini bunyinya. Allahumma sholli ala Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Wis. Oh, baleno mana Ustaz? Ya, tidak ada siaran ulang ya. Nanti kan saya share ini ya. Saya share ini nanti PDF-nya, nanti dibaca sendiri. Pendek sekali ya. Lah inilah 8 versi bacaan sholawat yang Nabi ajarkan. Adapun Bapak Ibu, maaf, beribu maaf. Sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya. Adapun sholawat-sholawat yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, baik itu sholawat Thariqat Tijaniyah, sholawat Fatih dibaca ya 1 kali atau sholat Fatih itu katanya kalau baca 1 kali seperti hatam baca Quran 1 kali. Ada lagi sholawat Nariyah. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Ada lagi yaitu sholawat doa li khamsatun utfi biha. Kan gitu ya. Harrul waba wal khati'ah. Kan gitu ya. Ustadz kok apal? Ini tiap hari saya dengar soalnya. Karena depan rumah saya itu masjid ya. Al-Mustafa wal Murtadha wa benahuma wa Fatima. Apa artinya? Li khamsatun harrul waba. Gara-gara 5 orang ini, maka seluruh bentuk musibah bencana diangkat oleh Allah.
Karena 5 orang ini. Yang pertama Al-Mustafa Nabi Muhammad, wal Murtada Ali bin Abi Thalib, wa benahuma Hasan Husain, wa Fatimah. Iya, padahal ya yang namanya musibah yang bisa menghilangkan bala musibah itu adalah Allah Azza wa Jalla, bukan karena 5 orang ini. Koyo iki ceramah terakhir di sini kayaknya di sini. Ya, kita lanjutkan nomor 4. Ya, itu ada lagi sholawat munjiat. Ada lagi sholawat badar. Maaf Bapak Ibu, ini semua tidak bersumber dalil yang sahih. Ya, makanya ayo kita merujuk kepada yang sahih saja, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Tinggal 1 tersisa ini. Insya Allah bulan depan kami akan sampaikan orang-orang yang mendapatkan sholawat Allah, sholawat malaikat. Ada. Ternyata totalnya ada 7 tipe manusia. Jadi mendapat sholawat Allah, dipuji Allah. Dan mendapat sholawat malaikat, didoakan ampunan. Selain Rasulullah 7 orang. Siapa saja? Nantikan kajian berikut. Insya Allah. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sebelum kita tutup kafaratul majelis? Pas ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Semoga Allah berikan kita kekuatan, keistiqomahan untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.